Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, tema mausu'at ensiklopedi pagi ini adalah isti'anah. Kemarin kita sudah membahas isti'adzah, sekarang isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif lughatan. Al-isti'anah lughatan masdarus isti'ana yasta'inu. Isti'anah itu adalah masdar verbal nun dari isti'ana, ista'ana, yasta'inu. Artinya mohon pertolongan, minta pertolongan. Wa asuha minal aun bimana muawanah wal mudhahara ala syai', saling menolong. Yuqalu fulanun auniyun ai mu'inuyun wa qad a'antuhu. Wal isti'ana talabul aun. Yang disebut isti'ana adalah minta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 5 ayat 2. Wa ta'awanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu, saling menolonglah kalian alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Qala Ibnu Mandzur taqulu a'antuhu i'anatan wasta'antuhu wasta'antu bih fa'anani wa innama u'ila isti'anah wa ilam yakun tahta thulathiyun mu'talun. Ini ada pembahasan saraf ya. Secara definisi isti'anah itu mutadamminatu kamaladzulli minal abdi li rabbi mathiqa bihi wal i'timad alaihi fi jalbin naf'i wa daf'id dzur. Yang disebut isti'anah adalah seperangkat ya, sikap ya, sikap kamaludzul, kesempurnaan dalam kehinaan dari seorang hamba kepada Tuhannya, ma'athiqat, disertai dengan sikap percaya diri dan bergantung kepadanya untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Jadi minta tolong yang datang dari seseorang yang hina, merasa kekurangan ya, dengan penuh kepercayaan untuk mendapat pegangan. Agak muter-muter ya. Al-haqiqah, sekarang hakikat. Hakikatul isti'anah billahi ta'ala tajtami'u fi aslaini azimaini. Isti'anah ya, isinya, poin dari isti'anah itu pertama thiqatu billah, adanya kepercayaan yang tinggi kepada Allah, wal i'timad, dan berpegang kepadanya. Dalil-dalil tentang isti'anah terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadat, hanya kepadamu kami beristi'anah. Lalu dalam surat 7 ayat 128. Qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi, minta tolonglah kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi adalah milik Allah, yurithuha may yasha, Allah akan mewariskannya
kepada orang yang dikehendakinya min ibadihi dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan selalu berpihak kepada orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat 21 ayat 112. Qala rabbihkum bil haqq. Dia berkata, ya Tuhan, adililah, putuskanlah dengan yang benar. Wa rabbunar rahman. Tuhan kami adalah Ar-Rahman Al-Musta'an, yang dimohon pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa-apa yang kalian sebutkan. Wa minas sunnah, dari sunnah, hadis Abu Hurairah adalah hadis Abu Hurairah. Tentang isti'anah ini terdapat dalam sunnah juga. Yaitu Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang lembek. Wa fi kullin khairun, tapi masing-masing punya nilai baik. Yang lemah, yang kuat tetap bernilai di sisi Allah. Cuma kalau dari sisi lebih baik, itu lebih baik yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uka, berusahalah ya, untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Jadi kita diberi umur oleh Allah, gunakanlah sebanyak-banyak mencari kebaikan ya, yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah pada Allah. Wala tu'jiz, jangan malas. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpamu, fala taqul, jangan katakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan hal tertentu, ya, maka akan terjadi begini. Maksudnya, kalau kita mengalami pengalaman pahit, jangan mengatakan coba kalau saya begini. Seandainya saya begini, seandainya saya begini. Ya, kalau sudah terjadi, itu namanya qadarullah. Jadi kalau sesuatu sudah terjadi pada kita, yang kita bisa lakukan adalah qadarullah. Allah sudah menakdirkan. Kita pasrah. Tapi kalau belum terjadi, sikap kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu diambil kata khair, memilih yang terbaik. Ya, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Semakin luas wawasan seseorang, maka pilihan-pilihannya semakin banyak. Semakin sempit wawasan seseorang, kadang-kadang nggak ada pilihan. Nah, inilah yang membuat seseorang mendapat pengalaman yang tidak nyaman, yang dikenal dengan musibah. Karena dia nggak ada pilihan lagi, terpaksa jadinya. Ya, jadi Rasulullah menyatakan, wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpamu, pengalaman pahit, fala taqul, jangan katakan lau anni fa'altu, seandainya aku melakukan sesuatu kana kadza wa kadza, maka akan terjadi begini dan begini. Ya, kalau kena musibah, waduh, kalau tahu begini mah saya nggak begitu. Tapi itu tuh sudah terjadi, dikatakannya sudah terjadi. Kenapa tidak sebelumnya? Ya. Jadi kalau sebelum terjadi, sikap kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu diambil kata khair, memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Yang kalau orang cerdas, wawasannya luas, pilihannya mungkin 10, mungkin 100 yang dipilih, satu di antara 100. Tapi kalau orangnya kurang, maka mungkin pilihannya kalau enggak ya A atau B. Nah, sehingga kepepet. Bahkan kadang-kadang nggak ada pilihan. Satu-satunya udah nggak bisa lagi. Nah, jadi inilah tergantung kepada kecerdasan seorang. Walakin kul, kalau kita sudah mendapat musibah, katakanlah qaddarallah. Allah sudah mentakdirkan. Wa masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki maka Allah lakukan.
Ya. Jadi kita kalau sudah menghadapi suatu masalah sudah menimpa kita, jangan lagi katakan kalau begini, kalau begini, kalau begini. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Karena sesungguhnya law yang artinya seandainya itu membuka amal setan. Ya, setan ini sifat, bukan jenis makhluk. Makhluknya adalah kalau nggak jin manusia. Jadi setan ini sifat, yang buruk itu namanya setan. Jadi kalau sudah kejadian kita mengatakan, wah kalau tahu begini mah, nah itu kan kalau tahu begini saya begitu. Ini membuka peluang setan masuk. Jadi akhirnya kita suudzon, berburuk sangka pada Allah. Ini tidak boleh. Kalau sudah kejadian itu sudah kita terima. Nah, tinggal kita berusaha bagaimana cara kita mengatasinya. Wa an Ibnu Abbasin anna qala kuntu khalfa Rasulillah yauman. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, satu saat aku di belakang Rasulullah, memboncengnya. Karena Ibnu Abbas ini masih keponakan beliau. Masih kecil. Nah, waktu itu dibonceng oleh Rasulullah. Dan beliau termasuk sahabat yang muda menerima Islam. Menerima Islam masih umur belasan tahun. Faqala ya gulam, wahai anak muda. Kalau Cibober itu mamak. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah. Nanti Allah akan memeliharamu. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu harus mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, kalau tadi minta doa ya, maksudnya berdoalah pada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pada Allah. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat, lawitstama'at, seandainya mereka bersatu ala ayyan fauka bisyai' lan yang fauka ila bisyai' qad kataballahu lak. Jika mereka bersatu untuk memberi manfaat ya kepadamu, maka mereka tidak akan bisa kecuali Allah takdirkan. Jadi kalau umat seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, ya, sesuatu yang tidak Allah takdirkan, maka tidak akan terjadi. Begitu juga walau ijtama'u ala ayyadhurruka bisyai' lam yadhurruka illa bisyai'in qad katabahu alaika. Jika manusia bersatu untuk mendatangkan madarat kepadamu yang tidak Allah izinkan, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi singkatnya apa? Manfaat dan madarat itu seizin Allah. Ya, walaupun kita menghadapi peristiwa kadang-kadang dongkol kan, tidak sesuai dengan keinginan. Tapi apapun yang terjadi di dunia ini sudah seizin Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Apa maksud dari hadis ini? Bahwa Allah itu sudah menulis semuanya. Allah sudah mentakdirkan semuanya. Ya, jadi ketaatan, kemaksiatan itu sudah takdir Allah. Tapi bukan membuat kita malas. Ini yang susah ya. Kita taatin karena Allah. Allah yang menggerakkan kita. Sebab berapa banyak alasannya karena kita sehat, ternyata orang sehat juga nggak bisa taat. Kalau alasannya muslim, berapa banyak orang muslim tidak seperti kita. Aqwalu ahlil ilmi. Nah, bagaimana pandangan-pandangan para ulama?
katabal Hasan ila Umar bin Abdul Aziz rahimahumallah la tasta'in bi ghairillah fayakilukallah ilai. Hasan pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang posisinya sebagai khalifah. La tasta'in bi ghairillah, janganlah minta tolong kepada selain Allah. Fayakilukallah ilai, nanti Allah akan mewakilkan itu kepadamu. Jadi kita minta tolong pada Allah. Nanti akan dijelaskan lebih Qala Ibnul Qayyim at-tawakkul nisfuddin. Ibnu Qayyim berkata, tawakal itu adalah separuh agama. Wan nisfu tsani al-inabah. Separuh yang lain adalah bertobat. Kenapa Ibnu Qayyim menulis tawakal? Karena tawakal ini dekat dengan isti'anah. Ya, jadi dengan minta tolong kepada Allah akan melahirkan kepasrahan. Ya, tapi setelah berbuat, kan ada ayat wa ta'awanu ala birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Tapi di sisi lain Allah menyatakan dalam surat Al-Fatihah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam urusan-urusan yang sifatnya logis, masuk akal, kita minta tolong kepada sesama manusia. Ya. Tetapi kalau minta tolong yang urusannya merupakan monopoli Allah, maka kita harus kepada Allah. Sebagai contoh, kita sakit. Kita boleh minta tolong pada manusia untuk membelikan obat. Tapi jangan minta tolong, mohon kesembuhan. Mohon kesembuhan ini tidak boleh kita alamatkan pada manusia. Tapi kalau beli obat, ya, minta tolong kepada dokter bisa. Tapi tidak boleh minta tolong kesembuhan pada dia. Kesembuhan itu milik Allah. Karena itu Allah digelari dengan Asy-Syafi. Nah, itu. Jadi secara lahirianya, syariatnya menentukan kita berobat. Tapi penyembuhnya itu Allah. Qala Ibnu Rajab, al-abdu muhtajun ila isyana billah fi fi'il ma'murat wa tarkil mahdzurat. Ibnu Rajab berkata, siapapun hamba Allah itu hajat kepada isti'anah, butuh kepada minta pertolongan pada Allah. Dalam melakukan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Jadi kita bisa ketaatan ini harus minta tolong pada Allah. Ya. Ada satu saat kita ditakdirkan sehat, tidak sakit, tapi malas beribadah. Berarti itu tidak dapat pertolongan. Di sisi lain, boleh jadi kita nggak enak badan, kita kurang sehat, tapi kita punya semangat untuk taat. Nah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluha fid din, fid dunya wa indal maut. Semuanya ya ada di dunia dan saat kematian datang, wa ba'dahu, dan sesudah kematian. Yang kita minta tolong pada Allah itu adalah saat kita di dunia, saat kita menghadapi kematian. Ya, karena saat menghadapi kematian kita nyaris sendiri berusaha. Ya, udah roh kita sudah lama bersatu dengan jasad kita. Jadi kalau mau pisah itu susahnya bukan main. Cuma nanti diringankan oleh Allah. Karena itu kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, kalau memang ini sudah takdirmu, tolong permudah. Ya, kata beberapa catatan ulama menyatakan sakitnya bukan main. Rasulullah pernah ditanya saat beliau sekarat, ya Rasulullah, engkau sakit? Ya, sakitku bahkan 2 kali apa yang dialami oleh kalian. Ya, jadi Rasulullah itu meminta keringanan supaya dalam menghadapi sakaratul maut umatnya itu diberi kemudahan, sakitnya itu dikurangi dengan ditambahkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah, kalau memang ini menjadi kesakitan umatku, tolong berikan padaku. Nah, beliau begitu. Nah, sehingga umatnya itu walaupun sakit
tidak sepenuhnya. Min ahwalil barzakh wa yaumal qiyamah, dan sesudah kematian yaitu semua huru-hara yang ada dalam barzakh dan di hari kiamat. Wala yaqdiru ala i'ana ala dzalik illallah. Pada masa itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Saat di dunia kita bisa minta tolong ya kepada sesama kita. Tapi kalau kita sudah masuk alam barzakh, tidak ada yang bisa nolong. Tidak ada satupun yang mau diajak. Ya kan? Mati bareng nggak mau. Temani saya nggak mau. Walaupun itu orang terdekat, semuanya pergi meninggalkan kita dan kita sendiri. Ya makanya kita diminta itu. Jadi memikirkan bahwa kita akan meninggalkan dunia, ini suatu sikap yang baik. Apalah artinya kekayaan, apalah artinya gedung yang indah, istri yang cantik, semua akan kita tinggal. Kan? Nah, kita bisa manfaatkan sepanjang kita hidup. Karena itu kita jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebab semua akan kita tinggalkan. Nah, sesuatu yang kita miliki yang akan memberikan nilai itulah baqiyatus salihat. Sesuatu yang membekas. Itu yang patut kita perjuangkan setelah kita tiada. Ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, sedekah yang awet singkatnya, yang awet. Kita memberi sesuatu yang bakal dipakainya bisa lama. Apa tuh? Ya banyak orang. Masjid, kan lama usianya. Kuburan, wakaf, ya. Apa saja. Ada fond dana, uang kontan yang bisa digolengin. Ya. Diserahkan kepada yang bertanggung jawab, diputer terus, tidak akan pernah berakhir. Ya, dipinjamkan kepada yang berhak. Umat Islam juga sekarang ada fond dana yang dikumpulkan itu untuk membiayai mereka-mereka yang perlu beasiswa. Ya digolengin, terus numpuk lagi, nanti dibuat biaya lagi, terus sampai hari ini. Faman haqqaqal isyana alaihi fi dzalika kullahu a'anahallah. Barang siapa yang benar-benar isti'anah kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Wa man tarakal isti'ana billah wasta'ana bi ghairihi wakkalahullah ila man ista'ana bi. Barang siapa yang isti'anah bukan kepada Allah, maka Allah akan biarkan ya, dia dalam kebingungan. Kalau dia tidak ingat Allah, maka urusannya itu tidak akan menemui jalan keluar, singkatnya. Li'annau ajizun 'anil istiqlal bi jalbi masalihi wa daf'i madari. Karena semua makhluk pada hakikatnya tidak bisa mandiri. Pasti dia juga butuh. Ya, kita minta tolong pada orang itu pasti terbatas bisa nolong kita. Karena dia juga butuh pertolongan. Tidak sempurna. Faman a'anahallah fahuwal mu'an wa man khazalahu fahuwal makhzul. Barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka dia akan terbantu. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia akan dihina. Wa hadza min tahqiqi makna qaulil abdi la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah makna dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, ya. La haula wala illa billah, kecuali kekuatan Allah dan daya Allah. Nah, ini akan melahirkan sikap tawakal. Ya. Sikap tawakal, kita percaya meskipun kita sudah maksimal melakukan sesuatu, tapi keberhasilan tetap di tangan Allah. Itu maksudnya. Sehingga kita tidak eksis menjadi orang yang sombong. Ya. Tidak lahir seperti Qarun. Ketika dia kaya, dia mengatakan kekayaan yang saya peroleh ini adalah usaha saya. Tidak seperti Fir'aun yang menganggap semua kekuasaan ini adalah saya yang usaha. Nah, tetapi orang yang tawakal, dia akan mengatakan kekayaan saya ini titipan Allah. Kekuasaan saya juga titipan Allah. Malikal mulki, tu'til mulka man tasya. Allah bisa mencabut
dan memberikan kekuasaan kepada siapapun. Maka itu kita nggak bisa sombong. Ya, kadangkala kita pangkatnya tinggi, tapi dalam satu peristiwa kita menjadi pesakitan. Bisa begitu, manuver. Saat kita menjadi berkuasa, kita bisa tunjuk jari, semua orang nurut. Tapi begitu sudah waktunya lengser, mungkin orang nggak peduli, jalan pun didiam. Dulu nunjuk-nunjuk, sampai mau ketabrak tukang ojek pun, mau melintas ketabrak tukang ojek. Sampai begitu hinanya, kalau kekuasaan itu jatuh. Al-aqsamu, bagian-bagian isti'anah. Isti'anah itu ada 3 macam. Pertama, isti'anah yang diizinkan. Masyru'. Wa hadzal nau' min isti'anah ala qismain. Yang diizinkan ini ada 2 macam. Pertama, minta pertolongan pada Allah. Wa hadzal qismu huwa azamu aqsam masyru'ah wa huwa alladzi amara bihi. Inilah yang disuruh oleh Allah dalam ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi langsung minta pada Allah. Isti'anah yang diizinkan. Wal abdu muhtajun ila isti'anah bi rabbih wa khaliqi azam min hajati ila darurati hayati. Wa dzalika li ajzihi an istiqlal bi dzalika an rabbih wa ta'ala tabaraka wa ta'ala. Kenapa seseorang harus minta tolong pada Allah? Karena dengan minta tolong pada Allah itu banyak nilai yang kita peroleh. Pertama, dia sering berdoa. Ya. Dengan dia minta tolong pada Allah kan sering berdoa. Ya Allah, saya lemah. Tolonglah. Nah, itu mendapat pahala. Terus akan melahirkan sikap tawakal. Walaupun saya sudah maksimal, tetapi keberhasilan tetap di tangan-Mu ya Allah. Nah, ini akan melahirkan sikap tawakal. Kalau sudah lahir sikap tawakal, maka orang yang begini ini akan menjadi orang yang rendah hati. Karena dia percaya keberhasilan semuanya anugerah Allah. Amal isti'anah billah duna ghairi minal khalqi fali anal abda ajizun an istiqlal bijalbi masalihi wa daf'i madari wala mu'ina lahu ala masalih dinihi wa dunyahu illallah. Kita perlu minta tolong pada Allah karena kita sadar ya bahwa kita ini serba terbatas. Nah, kita tidak pernah tahu masa depan. Kalau anak Pak Mul menjadi orang saleh, Pak Mul percaya itu usaha Pak Mul? Tidak. Berapa banyak ustadz menginginkan anaknya saleh, nggak bisa. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita ditakdirkan anaknya nurut, saleh, waduh, wah itu tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada anak saleh. Jadi kalau anak saleh itu menyolehkan anak gitu, Anda kira adalah usaha kita, itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, pasti semua anak Nabi itu saleh. Semua anak ustadz pasti akan ikut. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Kadang-kadang lebih dari perkiraan, lebih dari ekspektasi, nakalnya bukan main. Masya Allah, bikin malu. Ya kan? Itu satu bukti kita tidak bisa mengendalikan. Hanya Allah lah. Hanya Allah lah. Nah, seperti saya juga begitu. Ini anugerah besar. Anugerah besar. Bisa duduk di depan saudara, didengar oleh saudara. Itu tidak terfikir oleh saya. Tidak berpikir. Ya, murid dukun, murid tukang sihir. Ya, bisa menjadi sadar, bisa menjadi terpilih. Nah, dan yang berguru orang-orang yang sudah lama. Nah, ini suatu anugerah yang luar biasa. Kalau saya lihat saudara-saudara saya, waduh, udah banyak ngelus dada. Susah ngomong. Nah, inilah bagaimanapun kita harus bersyukur Allah sudah menghadirkan kita seperti ini. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk terus meningkatkan kualitas kita. Sampai dengan Allah tentukan hari akhir dan saat terakhir. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah isti'anah yang dibolehkan. Pertama, minta tolong kepada Allah. Langsung, ya Allah, ya, sembuhkanlah saya. Yang kedua,
Isti'anah bil amali salihat, dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Kita mohon pertolongan pada Allah dengan amal saleh. Berbuat baik dulu. Memancing kasih sayang Allah. Jadi dengan kita berbuat baik, Allah akan kasihan sama kita. Baru kita minta. Ya, contohnya anak kita, kalau ada keinginan minta kepada kita, dia rajin dulu. Dia nggak minta dulu. Sebab dia tahu orang tuanya sangat pengertian. Wih, rajin. Kamu mau minta apa? Nah, begitu kan. Singkatnya gitu ya. Rasulullah juga begitu. Ada sahabat yang menginginkan sesuatu dari Rasulullah. Dia bantu dulu. Dia bawa tongkatnya, dia bawa air wudhunya. Lalu, kamu mau minta apa? Enggak, ya Rasulullah, saya enggak minta apa. Mintalah, aku akan kabulkan. Saya minta agar tetap bisa begini sampai di akhirat sekalipun. Jadi minta yang lain jangan begitu. Enggak, aku minta bisa begini terus, memandang engkau, dekat dengan engkau. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Yang lain enggak ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, minta tolonglah bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Tolonglah dirimu dengan memperbanyak sujud. Kalau kamu ingin dekat denganku nanti, banyak-banyaklah sujud pada Allah. Baru bisa dekat. Bisa dibayangkan saudara, kalau kita dikumpulkan dengan manusia sejagat kerat katanya. Orang sejagat, manusia pertama sama, kan bingung kita. Saudara aja kalau didatangkan di suatu tempat, ya rombongan, kan bingung. Mana saya? Pasti nyari-nyari panitia. Yang kita kenal kan? Ini orang sedunia. Ya seperti haji lah gitu. Haji mah belum apa-apanya. Orang dari pertama sampai manusia terakhir. Nggak tahu berapa miliar. Satu dari sekian miliar. Kita nggak pernah tahu triliun mungkin ya. Sekarang aja penduduk dunia sudah menjelang 3 miliar ya. Penduduk dunia sudah mendekati 3 miliar. Itu baru sekarang. Nah, bagaimana yang dulu-dulu tuh? Dari zaman Nabi Adam, kita satu di antara mereka kumpul di situ. Waduh, mana susahnya. Ya haus, ya kepanasan. Pada siapa kita minta tolong? Nah ini, kalau kita di dunia masih bisa nanya-nanya lah. Ya, kalau nggak punya kehujanan bisa beli jaket, ada uang. Ya kalau di sana bagaimana? Satu-satunya premiumnya itu adalah amal saleh. Premiumnya. Kalau kita kan lancar enggaknya kendaraan ini kan ditentukan oleh premium. BBM kita, ya. BBM adalah uang kan? Ada uang lancar, nggak ada uang seret. Nah kalau di sana amal saleh, kalau amal saleh kita bangkrut, wow, ya mandek di situ. Nah ini ya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan memperbaiki. Kita lanjutkan. Isti'anah bil amali salih warada fi jumlatin minan nusus al-amru bil isti'anah bi ba'dil amali salihah kasabri wasalah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 tentang amal saleh. Minta tolong kepada Allah dengan amal saleh, itu dalilnya adalah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri wassalah." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu ada kaitannya dengan waktu. Menunggu, dimensinya waktu. Ya, tapi sabar itu didefinisikan dengan dalam surat berapa itu yang di ayat begini. Kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu. Mereka tidak nyerah, tidak lembek, ya. Wa mastakanu, dan tidak berhenti. Wallahu yuhibbus sabirin. Nah, surat 3 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin, banyak nabi qatala ma'ahu, yang berperang bersamanya, ribbiyuna katsir, jumlah yang banyak. Fama wahanu, maka mereka tidak menjadi lemah.
Ini definisi sabar. Lima asabahum fisabilillah, ketika mendapat musibah. Mendapat musibah tidak menjadi lemah. Wa madaufu, dan mereka tidak gentar dan tidak lemah. Wa mastakanu, dan tidak berhenti. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Jadi definisi sabar itu 3. Ya. 1, tidak gentar walaupun mendapat musibah. Wa madaufu, dan tidak lembek. Tidak gentar kemudian menjadi lembek. Wa mastakanu, dan tidak berhenti, tidak menyerah. Terus berjuang dan berjuang. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh Pak Habibie, kegagalan adalah terjadi setelah kita menyerah. Gagal itu karena menyerah. Udahlah, nyerahlah, saya udah nggak bisa lagi. Gagal sih. Gitu. Nah, kita ini, Bapak sekalian, spirit yang kita dapat di dalam Quran ini luar biasa. Ya, jadi istilah jangkrik itu kayak dijantur gitu. Wow, semangatnya luar biasa. Orang Islam mestinya begitu, karena itu dalam waktu relatif pendek, orang kafir ketinggalan semua. Ya kan? Dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad bisa merubah masyarakat yang biadab, jahiliyah, menjadi masyarakat yang beradab. Seorang Umar bin Khattab, seorang pemberani, preman, kasar, tapi setelah dia muslim, dia menjadi orang yang cengeng, mudah terharu. Nah ini sikapnya bisa manuver gitu. Dan itu hanya dimiliki oleh Islam. Banyak pengamat begitu. Itu hanya bisa dimiliki oleh Islam. Jadi Islam itu suatu agama yang bisa membuat manusia itu manuver dari jahat menjadi baik. Dalam waktu singkat. Lihatlah tukang sihir Fir'aun. Lihatlah sahabat-sahabat Rasulullah yang dulunya berangasan, ya, beringasan, urakan menjadi orang yang beradab. Sangat sensitif. Nah, itu ya. Itu isti'anah yang dibolehkan. Ada 2 macam. Langsung kepada Allah nyebut, ya Allah, bla 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 bla. Saya butuh begini, saya begini. Yang kedua, kita beramal saleh, ya, salat, rajin salat, kemudian sedekah, karena kita ada kepentingan. Itu sesuatu yang boleh. Kita punya kepentingan kepada Allah, lebih dari biasanya. Nah, setelah itu kita baru ngangkat tangan, ya Allah, kalau tadi sedekah ini Engkau anggap amal saleh, semoga bisa menjadi pendorong dikabulkannya doa-doaku. Nah, baru berdoa. Ya. Itu akan lancar. Dan itu halal. Yang kedua, bagian kedua, tadi kan isti'anah yang dibolehkan. Sekarang isti'anah yang tidak dibolehkan, dilarang. Yaitu isti'anah bi ghairillah mimman la yaqdiru ala i'anah. Yaitu minta tolong kepada selain Allah, ya, hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, minta tolong kepada selain Allah, hal-hal yang dia tidak mampu dan tidak masuk akal. Contohnya apa? Minta tolong kepada yang sudah mati. Minta tolong kepada kuburan. Kalau ziarah boleh, ya, tapi minta tolong kepada yang dikubur ini. Ya. Contohnya dia dagangnya lagi seret, lagi sepi, datang. Mbah, waduh, sekarang bagaimana ini dagang sepi. Gitu tuh. Ya, contohnya kepada Imam Bonjol apa gitu. Imam, bagaimana? Sedih amat saya ini. Itu tidak boleh. Sebab secara logika itu tidak mungkin. Meminta kepada selain Allah hal-hal yang dia sendiri tidak mampu. Kepada yang sudah meninggal, ya, tidak boleh. Seperti itu kan, ada ungkapan buset gitu. Tahu kan? Bahasa Betawi,
Itu sebenarnya mengarahkan kepada musyrik. Karena dulu pernah ada seorang ulama besar namanya Abu Sa'id. Abu Sa'id, nggak tahu itu dipromosikan oleh pengikutnya atau beliau sendiri. Dia mengatakan, pokoknya kalau susah-susah, panggil nama saya. Abu Sa'id, Abu Sa'id asalnya. Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id. Suruh manggil nama dia. Insya Allah akan dimudahkan. Ya. Jadi mulut kita jadi kebablasan. Bu Sa'id itu sebenarnya. Bu Sa'id. Tapi orang yang mengucapkan mungkin nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan nggak masuk ke dalam kategori musyrik. Jadi panggil nama saya kalau kamu menghadapi kesulitan. Panggil 3 kali. Bu Sa'id itu. Biasanya Abu Sa'id. Itu katanya. Ya. Jadi itu tidak boleh. Yang ketiga, minta tolong yang dibolehkan. Kalau tadi kan yang dibenarkan ya, masyru', yang kedua dilarang, yang ketiga dibolehkan. Boleh minta, boleh enggak. Yaitu isti'anah bil makhluk al-hayyil qadir fi malahu qudrat alaih. Minta tolong kepada sesama, ya, sesuatu yang mungkin bisa dilakukan sama dia. Minta tolong kepada sesama manusia, mintanya sesuatu yang mungkin dilakukan sama dia. Ya contohnya minta tolong Pak, ambilkan itu kan mungkin. Tapi kalau minta tolong yang tidak mungkin tidak boleh, seperti minta kesembuhan. Kesembuhan itu milik Allah. Jadi apa yang menjadi hak Allah tidak boleh dianukan pada manusia. Ya. Isyana makhluk kal isyana bihi fi ta'limi sina'ah. Seperti minta diajarkan keterampilan. Nah, itu boleh ya. Au hamlil mata, atau membawa barang yang dia berat. Nah, atau minta tolong supaya bisa menghadapi musuh. Atau menghadapi binatang buas. Nah, itu sesuatu yang boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan salah satu bentuk amal saleh adalah tu'inu sani'an. Bantulah orang yang lagi sibuk. Ya, Rasulullah meminta kita salah satu amal saleh itu bantulah orang yang lagi sibuk. Yang kelihatan lagi repot, tolong bantuin. Aw tasna'u li akhraq, atau Anda menolong orang yang kurang bisa. Yang kurang bisa gitu. Nah, dibantu kalau kita bisa. Ya, kalau dia menghadapi kesulitan, orang ini kalau akhraq maknanya itu orang yang dungu, kurang menguasai pekerjaannya. Nah, kita bantu. Itu saran dari Rasulullah. Masalah-masalah yang menyangkut isti'anah. Al-isti'anah bi ghair muslimin. Bagaimana minta tolong kepada non-muslim? Ghair muslimin. Dallatil adila minas sunnah mutahhara ala jawal isti'anah bi ghairi muslimin min dzalika ma jaa fi hadithi Aisyah anna qalat wasta'jara Rasulullah wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dail hadian kharitan wa huwa ala dini kufar. Minta tolong kepada non muslim boleh, sebab pernah dilakukan oleh Rasulullah saat beliau hijrah. Ya. Saat beliau hijrah, beliau ditemani Abu Bakar, beliau menyewa, minta tolong pada orang kafir sebagai guide. Nah, kita tahu kan yang namanya gurun pasir kan nggak ada tetengernya, timur baratnya. Madinah itu kemana? Nah, Rasulullah belum pernah ke Madinah, maka guide-nya itu dari suku Bani Dail katanya. Seorang guide yang sangat jago ya, sangat mahir. Nah, itu beliau membayar, menuntun Rasulullah untuk hijrah. Bal ariyatun matmunah. Satu saat begitu juga Rasulullah datang kepada Umayyah, ya, an Abi Safwan. Wakana wajahan Umayyah bin Abi Safwan bibni Umayyah an Abihi Safwan. Beliau datang kepada Safwan, ya. Lalu beliau minta minjem baju perang. Karena katanya Safwan ini ahli pembuat baju perang.
Lalu si Sofwan bertanya, "Aghasaban ya Muhammad?" Apa ini gosop? Anda maksa, karena Rasulullah sudah menjadi penguasa. Maksa nih, mau ngerampas. Rasulullah mengatakan, "Bal'ariyatun matmunah." Tidak, saya sewa. Ya, jadi padahal Rasulullah itu berkuasa. Mau maksa nih, mau ngambil nih. Enggak, saya sewa. Saya pinjam, saya jamin. Inilah satu bentuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah ya. Waqad nasal ulama ala jawal isyana biqal muslimin indal hajat ila dzalika malam yakun fi darar. Tapi syaratnya tidak boleh menimbulkan madarat. Ya, kita mendapat kepastian orang yang kita mintai tolong ini amanah. Apalagi urusan-urusan negara ya. Sebenarnya tidak boleh kepada non muslim kalau mereka tidak amanah. Masalah yang kedua, minta tolong kepada jin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 6 ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum. Pada hari Allah mengumpulkan manusia dan jin jami'an semuanya. Ya masyaral jin, wahai golongan jin. Qad istaghfartum minal ins. Kamu sudah memperbanyak manusia-manusia yang sesat. Wa qala awliya'uhum minal insi, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Tuhan, ya Rabbana, kami sudah saling memanfaatkan. Jadi kami minta bantuan jin demi mencapai sesuatu. Istamta'a, senang-senang. Wa balagna ajalana alladzi ajjaltanana, sampai dengan batas waktu ajal yang telah Engkau tentukan. Jadi ini pengakuan nanti di hari kiamat beberapa manusia, ya Allah, kami memang berkolaborasi dengan jin karena saling memberi manfaat. Nah, gimana hukumnya? Fayasul istimta minal jinni wal insi bi anal insi yataqarrab ilaihi wa yakhda'lahu. Ini hukumnya terlarang, karena pada gilirannya ini akan menjadi manusia itu tunduk kepada jin, bukan kepada Allah. Apapun yang diminta nanti dia turuti. Ya, sampai termasuk apa itu namanya? Tumbal. Ya, sampai pun tumbal dia akan turuti. Kalau kamu ikut saya, anakmu harus mati atau menyediakan korban setiap tahun sekian. Itu akan dituruti. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, jadi menurut ajaran Islam ada orang-orang tertentu ya yang meminta atau join dengan jin. Biasanya urusan-urusan yang telah lalu. Ya. Jadi pasien datang nggak perlu menceritakan keluhannya, dia sudah tahu. Karena keluhan itu sudah terjadi. Kamu dulu kecilnya begini. Ya, menurut ajaran Islam memungkinkan jin itu memberitahu sesuatu yang telah lalu. Bapak sekarang tinggal di sini, dia nggak ngomong dulu alamatnya di sini. Loh, kok tahu? Timbul percaya. Bapak dulu kan pernah kerja di sini, pernah sakit ini, pernah menjadi pejabat. Loh, kok tahu? Belum ngomong belum. Sebab itu masa lalu. Itu yang memberitahu jin. Nah, setelah itu dia minta bagaimana solusinya. Kan solusinya ke depan. Ini yang tidak tepat. Bisa jadi menyesatkan. Nah, itu maka kita tidak boleh konsultasi dengan jin. Sebab pada akhirnya kita akan tunduk, hasil mah enggak. Ya, saya ingat waktu terjadi gonjang-ganjing naik turun dolar. Ditanyalah seorang ahli magic yang katanya udah dukun ya. Besok dolar berapa? Nggak bisa jawab. Itu contohnya. Yang lalu dia tahu. Tapi untuk ke depan itu tidak tahu. Karena Allah menutup masa depan untuk diketahui oleh siapapun. Ini sejak Nabi Muhammad diutus. Tidak bisa mencuri berita-berita dari langit lagi. Nah, itu sebabnya ya. Jadi akan timbul penyesalan nanti. Ujung-ujungnya akan timbul penyesalan.
betinanya barang hilang, mungkin aja dia tahu karena sudah terjadi. Tapi nanti barang saya bakal hilang nggak? Dia nggak akan tahu. Barang hilang, dia tahu karena sudah kejadian. Si jin bisa memberitahu, dia melihat, oh ini bisa jadi. Dan itu juga ada pada guru saya sih soalnya. Ketika ditanya barang hilang, dia tahu. Diinterogasi benar. Tuh. Tapi ketika masa depan dia nggak tahu. Al-farqu bainal isti'adah wal ibadah. Apa perbedaan antara isti'anah, minta tolong dengan ibadah? Al-ibadah hiyal ghayah allati khaliqal khalqu li ajliha. Ibadah itu adalah tujuan dari hamba Allah. Terus isti'anah adalah wasilah untuk ibadah. Minta tolong adalah media untuk ibadah supaya ringan. Ya, kenapa kita butuh doa? Kan isti'anah ini kan bentuknya doa. Ya Allah, tolonglah saya. Apa bentuknya? Karena itu bagian dari ibadah. Berdoa itu bagian dari ibadah. Ya, akan meringankan kita. Yang kedua, ibadah mutlaqah tatadammanul isti'anah min ghairi aksin faqulu abidin lillah ubudiyatun tamatun fahuwa musta'in. Setiap ahli ibadah pasti praktek ibadahnya itu salah satunya doa. Minta tolong pada Allah. Salah satu praktek orang beribadah itu pasti berdoa. Ya, jadi ibadah itu doa itu bagian dari ibadah. Yang ketiga, al-isti'anah talabun minhu. Isti'anah itulah meminta. Ibadah memberi. Kalau ibadah itu merupakan kewajiban kita. Kalau isti'anah kita minta. Ya, dari Allah kepada kita. Jadi kita minta kepada Allah. Kalau ibadah dari kita kepada Allah. Yang keempat, ibadah la takunu illa min mukhlis. Ibadah tidak bisa dilakukan kecuali dari orang yang ikhlas. Yang beribadah pada Allah. Sementara isti'anah bisa ya dilakukan oleh orang yang ikhlas maupun yang tidak. Asal minta mah. Ya, orang-orang yang bukan ibadah pun minta pada Allah. Iblis juga minta pada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah waktu untukku. Nah, itu dari iblis. Yang kelima, al-ibadah haqqullah. Ibadah itu adalah hak Allah. Alladzi aujabahu 'alal 'abdi. Yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Wal isti'anah talabul aun 'alal ibadah. Sementara ibadah, isti'anah, minta pertolongan untuk beribadah. Ibadah adalah hak Allah. Kewajiban kita. Isti'anah itu adalah cara supaya ibadah kita ini nggak terlalu sulit. Nah, itu aja bedanya. Apa bedanya isti'anah dengan isti'adzah? Isti'anah artinya minta tolong. Isti'adzah minta perlindungan. Al-isti'adzah iltija wa tahayyus fahiya naw'un min anwa'i du'a. Isti'adzah itu adalah berlindung kepada Allah. Ya. Bagian dari doa. Wa amal isti'anah fahiya thiqah billahi ta'ala wal i'timad alaihi fahuwa aqrabu ila ma'na tawakkul. Sementara isti'anah lebih mendekatkan maknanya tawakal. Isti'anah. Jadi kita sudah melakukan semuanya. Kita minta tolong pada Allah, ya Allah semoga berhasil sesuai dengan keinginan saya. Itu minta tolong pada Allah. Sebab keberhasilan semuanya adalah kekuasaan Allah. Isti'adzah, apa bedanya? Yang kedua, isti'adzah itu muncul dari ketakutan. Orang yang isti'adzah itu takut. Kalau isti'anah bukan takut, tapi supaya lancar. Bedanya di situ. Ya. Wa amal isti'anah fahiya matlubatun minal abdi ala dawam wa fi jamil ahwal. Kita berlindung pada Allah karena muncul dari ketakutan. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khawatir bacaan kita ini akan diganggu setan. Ya, kalau isti'adzah itu muncul dari rasa takut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, karena kita takut di azab kubur. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat,
dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan fitnah ad-dajjal. Karena kita ketakutan. Tapi kalau isti'adzah itu gunanya untuk memperlancar. Al-isti'adzah billah wasilatun ila ibadati wa tauhidi. Jadi artinya isti'anah ini ada media, ya, media kita. Yang ketiga, isti'anah billah wasilatun ila ibadati. Isti'anah billah hifdzul abdi min syururil akhtar. Minta tolong kepada Allah akan menjaga seseorang dari kejahatan dan dari sesuatu yang dikhawatirkan, karena dia tahu bahwa keberhasilan milik Allah. Yang ketiga, al-isti'anah billah sababun lil ghalabah al-a'da. Isti'anah juga bagian, ya, dari cara untuk mengalahkan musuh. Jadi sebelum perang minta dulu pada Allah, ya Allah, kuatkanlah kami, menangkanlah kami. Yang keempat, al-isti'anah billahi ta'ala khairu sabilin ilal quwwati wa nafil ajzi. Isti'anah adalah cara terbaik untuk menghimpun kekuatan. Yang terakhir, al-isti'anah billahi ta'ala biha yartabitul abdu bi rabbi. Isti'anah itu menjamin kita selalu ingat Allah, selalu irtibat. Wallahu a'lam bishawab. Memang benar, tidak selalu orang yang mendapat pengabulan doa itu selalu dikabul lebih cepat dari orang yang ibadah. Belum tentu. Bahkan ada juga yang mengatakan jangan mengira orang-orang yang non-muslim berdoa itu tidak dikabul. Mereka dikabul juga. Termasuk iblis kan dikabul. Iblis kan minta supaya umurnya diperpanjang. Jangan dimatikan. Dikabul oleh Allah. Tapi dia tidak beribadah. Nah, ini menjawab persoalan ini, maka ulama mengatakan itulah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Jadi dengan dilambatkannya pengabulan itu untuk memperbanyak pahala. Jadi kita dilambatin. Contohnya begini, ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, matanya buta. Ya Rasulullah, saya buta. Bisakah engkau menyembuhkan saya? Bisa. Tapi pahalamu tidak ada. Kau pilih mana? Oh, kalau begitu mas saya tetap buta aja. Gitu. Gitu Pak. Jadi kita dilambatin. Kita diberi pengalaman pahit. Itu semuanya itu dalam rangka menambah angka kita. Dipersulit oleh Allah itu. Kalau kita mau mudah contohnya. Ngajar, ngerti semua, cepat gitu. Itu pahalanya sedikit. Kita ngomongin anak langsung nurut. Sedikit. Tapi kalau kita nasihati ngeyel, wah jadi bikin kita marah. Marahnya kita, emosinya kita harus tahan dengan sabar. Kan kita ada jurus-jurusnya. Waduh, saya lagi marah ini. Gara-gara anak. Ini membuat kita sabar. Pengalamannya jadi banyak. Ya, menuntut kita lebih banyak waktu dan energi yang dibuang. Ini menimbulkan modal kita banyak keluar. Itu membuat angka kita naik. Dan semua itu adalah ujian dari Allah yang harus kita jawab. Itu Pak. Ya, jadi kalau kita menghadapi kesulitan, ya kayak orang ngomong gitulah. Seperti orang pernah memprovokasi saya. Sholat udah rajin. Malam bangun. Dagang sepi terus. Dia pernah ngomong ke saya. Apa nggak keterlaluan ini katanya. Sampai segitunya ke saya. Marah kepada Allah sebenarnya ditumpahkan pada saya. Karena Allah tahu saya ini butuh rezeki. Allah tahu. Karena itu saya menghadap. Saya sudah rajin. Tapi masih begini juga. Gitu kan? Ini ujian. Jadi Allah tahu kapasitas kita itu seberapa.
Ya, kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak akan memaksa, membebani seorang kecuali kemampuan. Saya sering dengar begitu. Ada orang yang kena kanker juga begitu. Allah tahu kalau saya tidak dikasih kanker, saya sholat berjemaah. Saya sholat malam, setia saya. Saya ramaikan masjid. Teman-teman saya bantu. Lalu Allah takdirkan saya begini, kan saya jadi nggak bisa apa-apa. Kenapa ini begini? Nah itulah. Ini namanya satu bentuk tidak pasrah ya. Tidak terima takdir Allah. Nah, kita menghadapi akhlak kita kepada Allah kan 3. 1 harus percaya, tasdik. Yang kedua tanfid. Yang ketiga harus ridha wal qabul. Ridha dan menerima terhadap takdir. Takdir ada 2, ada yang mulaimah, yang senang, ada takdir yang pahit. Nah, terhadap takdir yang pahit ini jarang orang bisa menghadapinya. Pahalanya besar. Ya, kalau ditakdirkan ngajar, muridnya belet. Susah mengerti. Kan bikin marah nih. Wow, kita marah jadi. Sampai gebrak-gebrak meja contohnya. Susah. Nah, di sisi lain ada yang nurut. Contohnya, ngerti. Ditanya, ngerti semua. Cepet ya. Kita senang. Kita gembira. Tapi pahalanya sedikit. Pilih mana? Nah, kita kadang-kadang berpikirnya mikro, jangka pendek. Senang. Wah, hebat. Kita tidak memikirkan tabungan kita naiknya cuma sedikit angkanya. Ya. Tapi kalau kita bisa menyadarkan orang yang belet jadi pinter, wah itu yang luar biasa. Nah, kemarin ada murid yang saya laporkan, cerdas sekali dia. Wah, begitu ya Pak? Padahal dia anak nakal. Wah, alhamdulillah. Terbayang oleh saya pasti pahalanya besar. Pede. Karena yang namanya lembaga pendidikan itu bisa merubah dari yang jelek jadi baik. Kalau baik, lebih baik itu kurang. Tadinya sudah baik, cuma keluarnya lebih baik saja gitu. Tapi kalau tadinya jelek, rusak, kemudian jadi normal, lancar, itu yang luar biasa. Nah, penjahat ngaji, jadi orang baik, itu yang luar biasa. Dan itu jarang. Terutama yang punya powerful ya, punya kekuasaan, punya kekayaan. Tadinya brengsek, jadi orang baik. Wah, itu luar biasa. Pahalanya amat besar. Nah itu Pak, jadi kita harus sabar. Ya, karena kita tidak pernah tahu takdir Allah. Kan ini nilai di tangan Allah. Ya boleh jadi kita banyak kekurangan. Harus ngelus dada. Susah amat. Orang lain gampang, kamu susah. Ya, suruh bener di pesantren, malah nggak mau. Udah nggak mau naik memotoran, rambutnya dicat merah. Wah, trek. Premen asal lagi. Nah inilah kehidupan ya. Kita harus tetap sabar. Sebab jangan dikata-katain, itu darah daging kita. Mulutmu doa, ingat. Keluar sesuatu menjadi takdir buat dia. Dasar jendel jadi. Goblok. Wah, jadi goblok. Aturan jadi pinter, Allah tunda gara-gara omongan orang tuanya. Itu ibu-ibu ngeluh, tapi Pak bagaimana? Ya bagaimana? Kalau kita sih ketemu anak sebentar aja kan, pergi kerja nggak ngelihat, paling minggu kan, sore pulang. Ini istri-istri kita ini yang menghadapi langsung. Waduh, naik motor broyotan banyak, nganter sana nganter. Saya terharu saja, ya Allah, pahalanya besar. Asal jangan ngeluh. Ini beratnya dia ngeluh. Waduh, ya itulah bocornya amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, meningkatkan kesabaran kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan
mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.